Halo teman-teman, dimanapun kalian berada, jumpa lagi di channel YouTube Belajar Arsitektur. Kali ini bersama dengan saya, Imaduddin, salah satu bagian dari Rancang Reka Ruang. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sedikit bangunan yang kaitannya dengan dunia olahraga atau sepak bola. Nah, di sini teman-teman masih adakah yang ingat terkait dengan tragedi yang terjadi beberapa bulan lalu, tepatnya di akhir tahun 2022, di mana di Indonesia sendiri di Kanjuruhan, Stadion Kanjuruhan sempat mengalami tragedi yang menewaskan ataupun memakan ratusan korban jiwa yang menjadi dampak buruk dari adanya peristiwa tragedi tersebut. Nah, terlepas dari tragedi tersebut, kita akan membahas tentang bagaimana sih seharusnya sebuah stadion itu layak untuk digunakan sebagai sarana olahraga, baik bagi para atlet maupun pengunjung, sesuai dengan standar yang diberlakukan oleh FIFA sebagai asosiasi tertinggi dalam dunia sepak bola internasional. Nah, simak terus videonya sampai selesai, dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal ataupun bisa tetap up to date video-video dari kami yang sebelumnya ataupun yang akan datang nantinya. Oke? Nah, oke teman-teman. Sebagai induk salah satu asosiasi tertinggi dalam sepak bola, organisasi tertinggi dalam sepak bola, yaitu FIFA, itu telah memaparkan sejumlah standarisasi untuk sebuah bangunan stadion, khususnya untuk sepak bola, dengan skala internasional. Jadi, mulai dari tahap perencanaan, kemudian pembangunan, hingga sampai ke operasional ketika stadion sudah digunakan untuk pertandingan maupun event-event besar yang lainnya, harus mengikuti standarisasi ini demi terjaganya keselamatan dan juga keamanan pengguna yang ada di sana, baik dari para pemain yang berolahraga di sana ataupun pengunjungnya. Hal tersebut merujuk pada dokumen FIFA yang berjudul Football Stadium Guidelines tahun 2022, yang mana akan coba kita share ke teman-teman semua apa isi dari dokumen tersebut. Tentunya nggak semua ya. Kita akan paparkan secara general saja untuk wawasan bagi teman-teman. Nah, simak video ini sampai selesai. Poin yang pertama adalah kawasan stadion. Kawasan stadion ini mengacu pada area yang berisi bangunan pada stadion harus terdiri dari ruang publik, semi publik, dan juga area pribadi di sekitarnya. Sebuah stadion idealnya terletak di dalam kawasan yang luas untuk memungkinkan keselamatan, keamanan, dan juga efisiensi pada saat operasional ataupun kegiatan di stadion itu berlangsung agar lebih optimal. Kemudian terkait dengan akses gate ataupun model pintu pada bangunan stadion ini adalah ketika kita masuk mungkin di area tiketing, kadang ada yang disediakan pintu putar untuk pengunjung masuk satu persatu. Tapi dalam sebuah stadion harus memiliki pintu keluar yang harus disendirikan letaknya dan juga modelnya. Jadi tidak bisa one way gate, tapi harus ada pintu masuk sendiri, pintu keluar sendiri. Nah, model pintu ini sangatlah tidak cocok untuk pintu keluar karena dia tidak akan berfungsi dengan baik untuk menampung aliran penonton yang sebegitu banyaknya ataupun jumlah kapasitasnya besar, ataupun ketika kondisi darurat, karena akan sangat berbahaya bagi pengunjung yang di dalam akan kesulitan untuk keluar atau justru malah akan menghalangi, dan itu sangat harus dihindari. Sehingga penempatan pintu keluar dan juga pintu masuk benar-benar harus diperkirakan dan juga diperhitungkan secara matang pada sebuah bangunan stadion. Dan di area pintu keluar juga seharusnya tidak ada furniture ataupun barang-barang atau fasilitas lain yang bisa menghalangi sirkulasi untuk mencegah adanya penumpukan massa di sana, sehingga dapat membahayakan keselamatan jiwa bagi para pengunjung ataupun penonton di stadion, seperti itu. Nah, selain pintu masuk dan keluar yang sudah harus diperhatikan penempatan titiknya, akses keluar masuk ke dalam bangunan stadion juga harus disupport dengan adanya tanda atau signage semacam penanda untuk memberikan petunjuk bagi para pengunjung yang ada di dalam maupun baru pertama kali datang ke stadion, sehingga mereka tidak kebingungan ketika keluar mereka harus lewat mana, dan itu akan sangat membantu ketika kondisi normal maupun kondisi darurat, sehingga tanda ini sangatlah penting untuk diterapkan di beberapa titik di stadion khususnya. Yang kedua adalah area duduk dan berdiri. Pemilihan area duduk atau tempat duduk pada sebuah stadion konfigurasinya harus sangatlah diperhitungkan ataupun dipertimbangkan secara matang pada tahap awal desain. Karena hal ini memiliki implikasi yang signifikan pada model teras ring atau tribun yang akan digunakan. Nah, serta memiliki dampak pada pengalaman yang akan dirasakan oleh penonton ketika menonton sebuah pertandingan yang nanti akan mempengaruhi keamanan dan juga kenyamanan
mereka. Keamanan, termasuk sifat mudah terbakar, merupakan salah satu faktor penting yang harus dipertimbangkan ketika ingin memilih penggunaan material yang digunakan sebagai bahan dari tempat duduk yang ada di tribun stadion. Semua kursi yang ada di stadion harus tahan terhadap api sehingga stadion ini dan perlengkapan yang lainnya benar-benar bisa steril dari bahaya api. Untuk area berdiri di stadion merupakan kebiasaan dari berbagai bagian dunia. Hal ini dapat terjadi karena faktor biaya, kemudian preferensi penonton, dan dampak yang dirasakan pada suasana hari ketika berlangsungnya sebuah pertandingan. Sementara itu, FIFA tidak secara khusus merekomendasikan penggabungan antara area berdiri ke dalam desain stadion yang baru. FIFA mengakui bahwa dalam beberapa keadaan penyediaan area berdiri, ini mencerminkan preferensi pasar lokal yang ada. Poin ketiga yang ditekankan oleh FIFA adalah terkait standarisasi keamanan dan juga keselamatan, pasti. Bagian ini mencakup infrastruktur yang dapat mendukung persyaratan untuk keselamatan dan juga keamanan dalam sebuah stadion. Nah, dimulai dengan akomodasi adanya layanan darurat, kemudian membahas tentang rekomendasi keselamatan kebakaran dan juga perlunya jalur evakuasi darurat yang aman. Nah, selain itu juga harus mencakup kebutuhan medis bagi penonton dan juga tersedianya area yang ditujukan untuk petugas keamanan di dalam stadion. Nah, poin keempat adalah tentang penggunaan rambu atau signage. Seperti yang sudah kami sampaikan di awal tadi bahwa pentingnya penggunaan rambu ini atau penanda sebagai simbol visual untuk mengkomunikasikan sebuah petunjuk ataupun mengkomunikasikan sebuah pesan harus ada di sebuah bangunan publik, tidak hanya stadion sebenarnya, tapi di stadion ini cukup krusial ataupun impact-nya sangat besar sekali untuk memberikan penunjuk jalan. Tanda penunjuk jalan ini biasanya merupakan jenis tanda yang paling mudah dikaitkan dengan stadion. Namun demikian, ada bentuk rambu lain yang lebih relevan seperti rambu keselamatan, rambu informasi, dan juga pajangan komersial. Oke, teman-teman, demikian tadi beberapa guidelines terkait dengan standarisasi bangunan stadion yang telah dikeluarkan oleh FIFA yang harus diterapkan di semua bangunan stadion ya, khususnya tidak hanya di luar negeri tapi di Indonesia pun juga berharap semuanya bisa memenuhi standar tersebut. Nah, kira-kira menurut teman-teman nih, sepengalaman teman-teman ketika di stadion, apakah sudah menemukan beberapa hal tadi yang bisa membantu kita untuk berkunjung ataupun menonton sebuah pertandingan di stadion itu menjadi lebih nyaman dan juga aman? Tulis pengalaman kalian di kolom komentar di bawah ya. Nah, kalau teman-teman membutuhkan jasa desain, terutama untuk arsitektur, teman-teman bisa menghubungi Rancang Reka Ruang melalui kontak yang sudah tersedia di kontak deskripsi di bawah. Oke? Sekian dari saya Imadudin, izin untuk undur diri. Sampai ketemu di video kita berikutnya. Bye!